Banyak orang mengira stroke hanya terjadi pada usia lanjut. Padahal, faktanya, usia 30 tahunan juga mengalami stroke. Halo, saya Dr. Albert Wiladharma, dokter spesialis saraf di Altius Hospitals. Saat ini, saya akan membahas tentang suatu kondisi yang mungkin orang sering dengar, tapi terkadang salah dipahami, yaitu tentang stroke. Sebenarnya, apa sih stroke itu? Stroke terjadi karena adanya gangguan aliran pembuluh darah di dalam otak. Terjadi bisa karena pembuluh darah tersumbat atau karena pembuluh darahnya pecah. Keduanya sama-sama akan mengakibatkan sel-sel otak akan rusak dalam hitungan menit jika tidak ditangani. Oleh karena itu, stroke termasuk dalam kegawat daruratan medis dan harus ditangani secara cepat. Semakin lama ditangani, akan semakin banyak kerusakannya. Secara umum, ada dua jenis stroke. Yang pertama, stroke sumbatan atau stroke iskemik. Ini merupakan jenis stroke yang paling sering, sekitar 80% dari kasus. Terjadi karena adanya plak atau sumbatan di pembuluh darah otaknya. Yang kedua adalah stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Terjadi karena pembuluh darah otaknya pecah. Nah, dua-duanya sama-sama berbahaya dan butuh penanganan cepat. Lalu, faktor risiko stroke apa saja sih? Yang pertama, yang paling sering adalah tekanan darah tinggi. Lalu ada diabetes mellitus atau kencing manis, kolesterol tinggi, penyakit jantung seperti irama jantung yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, merokok, obesitas, sampai pola diet yang tidak sehat, di mana diet tinggi garam dan juga tinggi lemak dapat menimbulkan risiko stroke semakin meningkat. Lalu, gejala stroke apa saja sih? Ingat saja slogan FAST, F-A-S-T. F, face, wajah sesisi mengalami kelemahan di mana senyum tidak simetris. Lalu A, arm, terjadi kelemahan pada satu sisi ekstremitas. Lalu S, speech, bicaranya pelo atau tidak jelas. Dan yang terakhir T, time, artinya segera dapatkan pertolongan di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang cepat. Banyak orang bertanya, "Dok, boleh nggak kalau tunggu dulu di rumah?" Jawabannya, jangan ya, karena ada terapi khusus yang hanya dapat diberikan dalam beberapa jam pertama setelah serangan dimulai. Kalau waktunya lewat, maka akan hilang kesempatan itu. Dan dampaknya bisa permanen, seperti kelemahan sesisi, bicara pelo, gangguan bicara, ataupun gangguan kognitif. Namun, sebenarnya stroke dapat dicegah kok. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, yang pasti adalah kendalikan faktor risiko, seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain-lain. Lalu berikutnya, berhenti merokok. Lalu, olahraga rutin minimal 30 menit per hari atau 3-4 kali satu minggu. Lalu, pola diet yang sehat. Hindari pola diet yang tinggi garam dan juga tinggi lemak. Dan lakukanlah medical check-up secara rutin atau berkala. Stroke memang bisa datang tiba-tiba secara mendadak. Namun, faktor risikonya dapat kita kendalikan. Kenali gejalanya, bertindak cepat, dan jaga pola hidup yang sehat. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode kesehatan berikutnya.